Selamat pagi saudara-saudari, kita bertemu lagi untuk satu lagi janjian kitab. Yang hari ini kita akan melihat dari Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya书第40章第31节。Isaiah chapter 40 verse 31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama rajawari yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini adalah satu janji yang luar biasa, khususnya untuk keadaan adapun cara hidup buat era yang moden ini. Sampainya hari ini kita boleh melihat dan juga periksa sendiri, ya, di mana jam ataupun waktu ataupun masa yang dipakai, yang harusnya dipakai untuk berehat ataupun tidur, makin kurang, ya, sebab jam yang kita masih terjaga, kita sudah sangat sibuk untuk mengisi jadual itu dengan bukan saja kerja, pelajaran, tengok TV, buat ini, buat itu, sampainya kita sudah makin kurang dalam waktu untuk kita berehat, ya. Akhirnya menjadikan kita ini makin letih dan senang jatuh sakit, ya. Nah, hari ini memang adanya orang bilang kamu harus teruskan, jangan malas, jangan berhenti, teruskan kerja. Betul. Itulah sebab makin sibuk kita, makin kita perlukan rehat, supaya ia dapat menjanjikan bahawa kita dapat maju dan bergerak lebih jauh, lebih ke hadapan. Contohnya yang dipakai di Yesaya di sini, perumpamaan itu adalah rajawali, eagle, lawingan, ya. Rajawali ini di mana waktu kalau dia terbang dan terbang, dia boleh terbang lama, tapi sampai waktunya dia tetap akan rehat memanglah di atas paling atas pokok itu, Jadi waktu dia rehat, dia tidak takut akan diserang ataupun apa-apa terjadi kepada dia, sebab dia boleh berada di sangat tinggi sana, di mana dia dapat berehat, dia sabar, dia bertabah saja, dia bertahan saja, sampai waktu sudah cukup, dia akan berterbang lagi. Waktu dia berterbang lagi, dia tidak perlu berusaha dengan kuat, sebab waktu Raja Wali terbang, kita boleh lihat, kan, dia buka sayapnya, dia terus, dia tidak perlu berkepak dan harus berhenti tiap-tiap kali. Tapi kalau dia cukup menanti, dan kembalikan tenaga itu dan teruskan perjalanannya, dia boleh berterbang dengan satu cara yang begitu jauh sekali, sampainya dia boleh pindah negeri, pindah negara tu. Itunya keistimewaan kepada seekor Raja Wali. Hari ini kita boleh lihat dalam kehidupan kita, kalau kita sentiasa hanya takut, kalau saya tidak buat kerja ni nanti besok macam mana, saya tak buat ini macam mana. Kita harus belajar waktu, ya, sibuk tetap sibuk. Macam pelayanan di gereja, tak pernah kita malas, tak pernah kita ada waktunya di mana tak ada apa-apa mau buat. Kita pasti sibuk. Tapi ada musimnya seperti sekarang, lepasnya ulang tahun semuanya itu, musimnya sekarang kita boleh berehat sudah. Berehat bukannya harus ambil cuti, ataupun kita ni harus tutup pejabat. Tidak. Rehatnya di mana secara emosi, secara rohani, secara fizikal, kita dapat relax, orang bilang, dapat berhenti dan perlahankan. Dan waktu itulah kita harus ambil untuk berehat, terutama di awal pagi, di mana kalau kita tahu hari ini sibuk, jangan sekali-sekali kita bilang, hari ini sibuk, jadi bangun pagi itu langsung mau buat ini. Tidak ada waktu untuk rehat.
kita harus rehat secara rohani juga. Secara fizikal kita sudah cukupkan, bangun sudah. Lepas tu adalah secara rohani. Kita harus datang kepada Tuhan dan percayakan kepada Dia, menanti di hadapan Tuhan atas satu ayat macam hari ini, satu janji Alkitab. Nanti kita berdoa, kita cuba dengarkan suara Tuhan, asingkan waktu itu, secara kita dapat berehat secara rohani, walaupun mungkin setengah jam. Kalau lebih baik makin lama makin baguslah, sebelum kita pergi kerja. Kau tahu tu perbezaan. Kalau kita dapat buat dapat nantikan di hadapan Tuhan begitu, sepanjang hari itu kita boleh lihat sentiasanya kita penuh tenaga, penuh satu harapan, kita penuh dengan kekuatan, seperti yang dikatakan Sisi. Dan pastinya kita dapat berjalan dan melakukan lebih banyak lagi. Jadi ingat, bahawa kalau kita mau buat banyak, kita harus berehat dan menantikan di hadapan Tuhan. Jangan menggantikan waktu itu dengan saya mau buat ini. Harus ada satu waktu yang diasingkan khas untuk kita menanti di hadapan Tuhan. Hari Sabat yang dibaca dari lama. Hari ini Tuhan juga memberikan, kalau di pejabat di sini, kalau di church gereja adalah hari Selasa, hari ini day off, jadi harusnya staff dia harus berehat, ataupun melakukan sesuatu yang relax, jauhi daripada kerja. Tapi kadang-kadang memang kita terpaksa juga, tapi kita harus menggantikan kembalinya. Itu harinya rehat, di mana hari Sabat, hari yang ke-7, hari yang pertama, seperti Tuhan Dia menciptakan dunia ni. Lepas 6 hari, hari yang ke-7, itu hari yang pertama, hari yang baru, dalam satu minggu dia berehat, dia berhenti. Dia mengajar kita buat demikian untuk kita tahu dan percaya kepada Dia. Walaupun tidak kerja untuk satu hari, semuanya Tuhan tetap berjaga. Itulah janjinya. Amin. Jadi saya mentolong kita semua, belajarlah, kita bertabah, jangan takut apa-apa, bertahan dan cuba relax. Cuba luangkan dan kosongkan waktu itu hanya untuk datang kepada Tuhan, buat sesuatu yang relax. Jangan sibuk. Itu tidak bagus tu, nanti rosak enjin. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Ada hari yang baru, kita tetap dan percaya kepada Tuhan, dan tahunya bahwa setiap hari pastinya ada janji daripada kitab yang menantikan kita. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Untuk pelayanan, saya cuba mendorong kita semua, sewaktu peluang masih ada, sila atur dengan ketua kamu kelompok, dan juga mengatur supaya kalau boleh dapat berjumpa secara fizikal. Kalau anda mau pakai gereja, sila hubungi pastor ataupun reverend anda yang di bagian-bagian yang tertentu. Kalau bagian BN, hubungi Reverend Roji. Kalau bagian Cina, hubungi Pastor Grace. Kalau di bagian English, sila hubungi saya. Kita akan bincang dan cuba di mana kalau anda mau guna salah satu malamnya di gereja, GJ Center kah, Dewan kah, untuk persekutuan pemuritan, itu kumpulan pemuritan, the DD Group, Menxing Xiaozu. Kalau anda mau, sila lakukan. Kalau boleh, kalau di rumah, dan apapun kita buat, kita masih boleh berjumpa tu, tapi kita pastikan menjaga SOP dan ketatnya. Sama juga kita kalau keluar di sana, kita jaga SOP. Jadi datang gereja sama juga. Amin. Nah, ini satu dorongan juga untuk vaksinasi, Jadi bagi anda yang belum tahu apa-apa, sila hubungi, kita boleh tolong. Terutamanya untuk waktu ini antara My Sejahtera dan tidak lama lagi, sebab sekarang gereja All Saints Cathedral juga bersiap sedia untuk menjadi salah satu pusat untuk melakukan vaksinasi. Ini adalah untuk mendorong kita semua, jangan takut apa yang kita dengar di luar sana. Pastikan kita dapat penjelasan daripada doktor, di mana banyak sudah terbukti bahwa vaksinasi ini
adalah berguna, ya. Jadi kita harus berdoa, dan juga untuk minggu ini ramai di antara kita, terutama warga emas, ya, yang mulai untuk vaksinasi itu. Jadi makin banyak kita melakukan vaksinasi, makin selamat di dalam masyarakat ini, dan sama-sama itu yang akan menjatuhkan dan menghentikan jangkitan COVID-19. Nah, bagi anda yang mungkin memiliki pasport, ya, itu pun seperti kerajaan, kita pun juga untuk mendorong supaya ia dapat dilakukan juga. Jadi waktu borang ini diedarkan, kita akan hubungi, pastikan anda berada di jaringan gereja supaya anda tahu bagaimana mau melakukan semua itu. Kan kalau pergi dewan di sana mungkin agak khawatir, tapi kalau datang di gereja boleh itu, ya. Itu pun lagi dipastikan secara rasmi, tapi rencananya sedang dilakukan. Perhatikan ini semua. Tapi waktu yang sama, saya mendorong kita semua daftarlah di My Sejahtera. Saya sudah daftar, tunggu saja untuk vaksinasi itu. Amin. Jadi Tuhan memberkati. Saya percaya inilah waktu kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.